Di luar aula lelang, itu adalah pameran. Banyak orang meninggalkan aula lelang. Apa yang terjadi di balai lelang sebelumnya, seperti embusan angin, menyebar dengan cepat di pekan raya ini. Itu menarik keheranan para murid dari 10.000 ras. Banyak pejuang yang berada di tempat pameran perdagangan tetapi tidak memiliki cukup sumber daya untuk memasuki aula lelang juga sangat kesal. Setelah mendengar detail pelelangan yang luar biasa, mereka mengutuk di hati mereka, mengapa mereka sangat miskin. Terutama setelah mendengar bahwa token Fan Xiang Shenzang muncul di pameran dagang ini, ekspresi terkejutnya berubah. "Tuanku, kemana kita akan pergi sekarang?" kata Gulimo. Saat meninggalkan ruang lelang, Qin Chen memimpin Gulimo dan yang lainnya dengan cepat keluar pameran perdagangan. Ekspresinya terburu-buru, membangkitkan rasa ingin tahu Gulimo. Gulimo sedikit tertekan, karena tuannya terlalu cemas. Qin Chen tidak repot-repot menjawabnya, idiot ini, bahkan tidak bisa merasakan bahayanya. Ada aura yang menatap dirinya sendiri. Dan lebih dari satu. Namun ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah, kekuatan jiwanya diam-diam menoleh untuk melihat ke atas, dan dia melihat bahwa tidak jauh, beberapa orang dari Black Gold Zerk berdiri di kerumunan menatapnya dari kejauhan, dengan mata dingin di matanya. Selain itu, di sudut lain, Mo Yuntian dari Sky Ghost Rache juga membawa beberapa orang menatapnya dengan dingin. Dibandingkan dengan Black Gold Zerk, orang-orang dari hantu pencakar langit menyembunyikan sosok mereka dengan sangat baik, tetapi Qin Chen merasakan semuanya sekaligus. Qin Chen berdiri tegak, mengikuti kerumunan dan langsung meninggalkan pasar gelap. "Tuan Camilla, orang-orang wala ini telah meninggalkan pasar gelap secara langsung." Dari belakang, melihat Qin Chen dan yang lainnya pergi, seorang Zerk emas hitam Zun berkata dengan sungguh-sungguh. Hahaha, beberapa anggota Black Gold Zerk tertawa terbahak-bahak, dan di bawah kepemimpinan Camilla, diam-diam mengikuti arah Qin Chen dan yang lainnya pergi. Di sisi lain, Tuan Mo Yuntian, orang-orang itu telah pergi, dan ada sekelompok orang di belakangnya, dan sepertinya mereka juga akan menjadi sasaran. Setelah orang-orang ras Zerk emas hitam pergi, orang-orang ras hantu langit juga melihat pemandangan ini dan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun orang-orang ini telah mengubah penampilan mereka, mereka seharusnya adalah orang-orang Black Gold Zerk yang menyebarkan berita di Nether Galaxy. Kata Mo Yuntian tersenyum dingin. Mereka hanya mencari kematian, kata Mo Yuntian. Segera setelah itu, orang-orang dari klan hantu langit diam-diam mengikuti Qin Chen dan yang lainnya. Qin Chen dan yang lainnya memasuki saluran alam semesta yang gelap, pusing, dan setelah beberapa saat, mereka sekali lagi muncul di kehampaan tak berujung dari medan perang 10.000 ras. Dalam kehampaan, Qin Chen dengan cepat terbang menuju badai pemusnahan tak berujung di medan perang 10.000 ras dengan Jenderal Qiong, Gulimo dan lainnya. Tuanku, orang-orang dari Black Gold Zerk pasti akan dimusnahkan. Mengapa kita harus pergi dengan terburu-buru? Mengapa tinggal di sini, raih kesempatan ini dan bunuh orang-orang dari Black Gold Zerk? Gulimo berkata dengan kilatan cahaya dingin di matanya. Ya, Tuanku, Camilla dari Black Gold Zerk kekuatannya hampir sama dengan milikku. Adapun jumlah orang yang mulia di sekitarnya daripada kita, bukan tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Kata Qiong juga ingin mencoba. Jangan khawatir, jawab Qin Chen menyipitkan mata sebelum pergi dari sini. Yang ingin diketahui Qin Chen adalah berapa banyak pembunuh yang melacaknya. Black Gold Zerk tidak mengerikan. Sebaliknya, orang-orang dari klan hantu langitlah yang sedikit lebih menyusahkan. Mereka sangat kuat, meski bukan penguasa bumi. Itu juga merupakan puncak Zun, ditambah kekuatan gengnya tidak lemah. Tidak dapat dipungkiri akan ada beberapa masalah jika dia benar-benar ingin bertarung. Tentu saja, yang paling dikhawatirkan Qin Chen adalah pasar gelap. Selama pasar gelap tidak mengirim seseorang untuk mengikutinya,
maka Qin Chen tidak takut sama sekali. Di bawah Zun, dia akan membunuh satu persatu. Apa yang paling dikhawatirkan Qin Chen adalah bahwa tuan dari level Zun bumi menatapnya, jadi dia dalam masalah. Qin Chen dengan cepat terbang melintasi kehampaan dengan Jenderal Qiong dan beberapa orang, dan diam-diam menjatuhkan sejumlah dis ruang angkasa samar di kehampaan selama penerbangan. Susunan spasial ini adalah barang sekali pakai, tersembunyi di tengah badai pemusnahan, sulit bagi orang biasa untuk menyadarinya. Susunan spasial ini diam-diam memantau dunia ini. Benar saja, ketika Qin Chen dan yang lainnya pergi, orang-orang dari Black Gold Zerg bergegas keluar, dan kemudian mengeluarkan daun hijau. Daun hijau ini, dengan aura alami, Chamila memegang daun hijau itu, setelah dia merasakannya selama beberapa saat, lalu dengan cepat mengikuti Qin Chen dan yang lainnya ke arah mereka menghilang. Dan tidak lama setelah orang-orang dari Black Gold Zerg pergi, beberapa sosok lagi muncul di sini, itu adalah orang-orang Moyuntian dari klan Hantu Langit. Namun, teknik penyembunyian orang-orang ini bagus, dan orang-orang dari Black Gold Zerg tidak tahu bahwa mereka telah menjadi sasaran orang lain. Qin Chen melewati Space Array dan mengamati untuk sementara waktu, sampai Space Array satu kali ini padam dalam badai pemadam. Qin Chen tidak melihat orang baru muncul di sini. Setidaknya untuk saat ini, hanya orang-orang dari Black Gold Zerg dan Sky Ghost yang melacak diri mereka sendiri. Qin Chen menghela nafas lega. Meskipun formasi luar angkasa tidak bertahan lama, dia hanya melihat orang-orang dari Black Gold Zerg dan Sky Ghost. Mungkin ada orang di belakang, tetapi butuh waktu bagi pihak lain untuk melacaknya. Terlepas dari apakah ada yang akan mengikutinya, keputusan cepat harus dibuat. Qin Chen menatap dingin dan mencibir pada saat bersamaan. Orang-orang yang mengikuti, klan pencakar langit nanti jelas menatapnya, tetapi mereka mengikuti Zerg emas hitam dengan tenang, dan mungkin mereka juga menyukai hal-hal di Zerg emas hitam. Mereka ingin membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, teknik penyembunyian Motian Ghost bagus, dan Black Gold Zerg tidak menyadari bahwa pihak lain benar-benar menatapnya. Ya, itu benar-benar mencari kematian. Saya harus memilih tempat penyergapan. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak memilih arah ke klan Wala, tetapi terbang ke lembah tidak jauh dari medan perang 10.000 klan. Garis ini dilewati Qin Chen sekali ketika dia tiba, dan dia tahu tempat puluhan ribu mil di depan. Ada lembah tersembunyi, tapi itu tempat yang bagus untuk membunuh orang. Jarak puluhan ribu mil tidak membutuhkan banyak waktu untuk orang kuat seperti Qin Chen tiba. Setelah Qin Chen tiba di lembah, dia segera mulai mengatur formasi. Ketika dia adalah Holy Lord, dia dikejar dan diburu oleh Demon Sovereign of the Demon Race di Void TDC, dan formasi besar diam-diam diatur. Sekarang kekuatannya telah meningkat 100 atau 1000 kali lipat, dan dia ingin mengaturnya di sini. Formasi itu mudah baginya. Sementara Qin Chen mengatur formasi, dia diam-diam memerintahkan sesuatu untuk Jenderal Qiong dan yang lainnya. Mereka memandang Qin Chen dengan kaget, jelas meragukan rencana Qin Chen, tetapi karena keyakinannya yang kuat pada Qin Chen, mereka tidak ada pertanyaan. Apa yang diatur Qin Chen di sini bukanlah formasi pembunuhan, tetapi formasi perangkap. Yang dia inginkan adalah membuat semua orang tetap di belakang dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Hanya saja, meskipun Qin Chen mengatur formasi dengan cepat, terlalu sulit untuk mengatur formasi berikutnya yang bisa menjebak puncak Zun sebelum Black Gold Zerg yang mengikuti mereka bergegas. Oleh karena itu, formasi perangkap Qin Chen belum sepenuhnya terbentuk. Chamila dari Black Gold Zerg telah membawa beberapa Master Black Gold Zerg ke lembah ini. Melihat Qin Chen berdiri di lembah, dan tidak terus melarikan diri, Chamila mencibir dan berkata, "Sting Qiong, kenapa kalian tidak melarikan diri? Bukankah kamu sangat pandai di pasar gelap? Kenapa kamu tidak pergi sekarang?" Qin Chen mencibir dan berkata, "Jenderal Chamila, apakah Anda melihat kami melarikan diri?" "Hahaha, Chamila, kamu tidak tahu, berani mengikuti kami,
kamu Black Gold Zerg sedang mencari kematian. Gulimo juga maju selangkah, dan berkata dengan suara dingin, niat membunuh yang mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya. Qi Tianxiong dan Qi Buman juga mengambil langkah maju, dengan niat membunuh yang tersisa melonjak di tubuh mereka, dengan dingin menatap kelompok Black Gold Zerg. Camilla dan yang lainnya menatapnya. Ada apa? Kesombongan ini berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Bukankah seharusnya orang Wala ketakutan melihat mereka? Betapa tenangnya mereka saat ini. Apakah ada konspirasi di dalamnya? Camilla dan kelompoknya buru-buru menjelajahi sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di lembah. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Berpura-pura seperti ini, Qiyong, kamu terlalu naif, kata Camilla dengan suara yang dalam. Tuanku, bicara omong kosong apalagi dengan mereka, ambil langsung, dan ambil kembali semua harta seperti koi pelangi dari mereka. Ya, orang-orang ini menangkap banyak ikan sen guang di Nether Star River sebelumnya. Mungkin harta karun tertentu di lelang pasar gelap juga dibeli oleh mereka. Manfaatkan kesempatan ini untuk membunuh mereka untuk melihat apakah mereka memilikinya. Berapa banyak hal yang baik. Hahaha, kata seorang yang mulia Zerg emas hitam tertawa terbahak-bahak, dan sambil mencibir, dia diam-diam mengepung Qin Chen dan yang lainnya di lembah. Mereka juga memperhatikan seluruh pelelangan di pasar gelap, dan sama sekali tidak melihat pelangi koi. Jelas bahwa Qin Chen dan koi pelangi mereka masih sendiri, dan koi pelangi tunggal ini saja sudah cukup bagi mereka untuk mendapatkan banyak keuntungan. Hehe, kamu benar sekali. Kami pernah melelang sesuatu di pasar gelap sebelumnya. Qin Chen tersenyum dan mengeluarkan kotak batu giok. Tuanku, itu adalah jantung druid. Orang-orang dari Zerg emas hitam menjadi bersemangat seketika. Orang-orang dari Black Gold Zerg melihat druid heart di tangan Qin Chen dengan kaget. Bagaimana mungkin anak ini memiliki druid heart padanya? Di pelelangan pasar gelap, apakah jantung druid kamu yang membelinya? Kata yang mulia Zerg emas hitam tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu, dan berkata dengan kaget. Haha, sepertinya kamu tidak terlalu bodoh, kata Qin Chen sambil tersenyum. Tuanku, mereka tidak terlalu bodoh. Mereka hanya bereaksi sampai sekarang. Saya pikir mereka cukup bodoh. Kebetulan 150 ikan ringan suci yang Anda habiskan sebelumnya dapat kembali dari orang-orang ini. Itu dianggap sebagai harta bagi Anda untuk menyimpan harta Anda. Kata Gulimo tertawa. Orang-orang dari Black Gold Zerg mencibir, dan mata mereka tiba-tiba menjadi panas. Hati druid ini dianggap sebagai harta terpenting yang diperoleh oleh Black Gold Zerg, tetapi tidak ada cara untuk menukar sumber daya yang dikembangkan oleh Black Gold Zerg. Hanya dapat diperdagangkan. Tapi saya tidak menyangka jantung druid diambil oleh orang-orang suku Wala. Benar-benar tidak ada tempat untuk mencarinya, dan tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya. Apakah ada hal yang begitu baik? Dengan teriakan tajam, orang-orang Black Gold Zerg langsung bergerak di bawah kepemimpinan Camilla, dan mereka melihat warna emas hitam melonjak dengan cepat dari tubuh mereka. Dalam sekejap, orang bijak dari Black Gold Zerg ini ditutupi dengan lapisan armor hitam dan emas, serangkaian duri tajam menembus dari tubuh mereka, seperti pedang dengan pegangan. Selain itu, bila-bila ini meledak dengan gila-gilaan dari tubuh Black Gold Zerg. Ini adalah bilah emas hitam setipis sayap jangkrik, bersinar dengan cahaya dingin, dan di atas bilah emas hitam, ada juga sinar hukum misterius. Hukum cahaya ini dengan cepat bergabung menjadi satu, dan berubah menjadi dunia emas hitam, dengan cepat menyelimuti kelompok orang Qin Chen. Formasi langit mendalam emas hitam. Qiyong terkejut, wajahnya sedikit berubah, dan dia dengan cepat membawa Gulimo dan Qi Buman ke sisi Qin Chen. Formasi langit mendalam emas hitam membutuhkan setidaknya 10 yang mulia, atau 5 yang mulia dengan 1.000.000 prajurit untuk dibentuk, tetapi mereka hanya ada 6 orang bersama. Bagaimana formasi langit mendalam emas hitam ini bisa terbentuk? Gumam Jenderal Qiyong. Semua orang menembak bersama. Jenderal Qiyong berteriak rendah,
dan di tengah alisnya, sinar cahaya meledak. Sinar cahaya ini bertabrakan dengan bilah emas hitam yang memenuhi langit, menyebabkan ledakan yang mencengangkan. Formasi mereka tidak dapat menembus pertahanan Jenderal Qiong dan lainnya. Namun, orang-orang Zerg emas hitam sama sekali tidak cemas, mereka hanya mencibir di sudut mulut mereka, karena hanya ada 4 tuan di klan Wala, dan mereka memiliki 6 Zun, jadi mereka tidak khawatir sama sekali. Benar saja, di bawah desakan klan Zerg emas hitam, arai langit mendalam emas hitam dengan cepat mendekati Qin Chen dan yang lainnya, sementara resistensi klan Wara terhadap sinar cahaya berangsur-angsur luar biasa. Hahaha, Jenderal Qiong, jangan melawan, percuma kamu melawan. Kata Chamila mencibir, matanya dingin, sinar cahaya tak terlihat meledak, menyatu dengan bilah emas hitam, tiba-tiba, beberapa bilah tajam menembus blokade klan Wala, dan langsung menebas Qin Chen dan yang lainnya. Meskipun sepotong pedang emas hitam tidak dapat membunuh Qin Chen dan yang lainnya, tebasan terus-menerus dari pedang itu masih membuat Qin Chen dan yang lainnya mengerang, dan Qin Chen bahkan lebih dari itu. Dia menyemburkan seteguk darah, yang dilindungi di tengah-tengah klan Wala, napasnya terengah-engah. Senior, teriak Qi Tianxiong dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan cemas, mata mereka penuh kecemasan. Hahaha, kupikir kamu sangat kuat, jadi kamu hanya memiliki kemampuan ini. Qiong, jika aku ingat dengan benar, klan Walamu dan klan Black Gold Zerg milikku dari klan yang sama kan? Tapi orang ini, jelas bukan klan yang kita andalkan. Jenderal ini harus memperhatikan dengan baik siapa orang di balik klan Wala Anda. Kata Chamila memandang Jenderal Qiong dengan jijik. Awalnya, dia khawatir Qin Chen memiliki kekuatan tersembunyi, tetapi sekarang tampaknya kekuatan anak ini tidak menakutkan sama sekali. Ketika Qiong mendengar kata-kata Chamila, wajahnya tiba-tiba berubah, dan jejak kekhawatiran diam-diam muncul di matanya, dan dia buru-buru berteriak ke Qin Chen. Pada saat yang sama, tangannya berubah menjadi bilah tajam, meledak, nafas asal di tubuhnya mekar, dan dia mulai membakar asal secara langsung.